uji hipotesis regresi. Regresi itu adalah suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Jadi itu ada regresi sederhana, yaitu metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen atau bebas dan satu variabel dependen terkait. Dan selanjutnya ada regresi berganda, yaitu metode statistika yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen atau terkait berdasarkan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Nanti ada linearitas dalam variabel, yaitu merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel atau variabel bebas. Lalu itu ada linearitas dalam parameter, itu merupakan fungsi linear parameter dan tidak linear dalam variabel. Lalu selanjutnya itu ada pengujian hipotesis regresi sederhana uji T. Pertama itu ada ekogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya ini, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan nilai beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan variabel Y. Lalu yang kedua itu ada linearitas, yaitu kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial, atau model lainnya. Lalu selanjutnya itu ada pengujian hipotesis regresi sederhana atau uji T. Yang pertama itu ada variance error yang konstan, variance error atau variance residual yang tidak diubah, response yang berbeda. Asumsi ini biasanya lebih dikenal dengan asumsi homogenisitas. Lalu yang kedua itu ada autokorelasi untuk data time series, yaitu asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada penggunaan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengujian koefisien regresi variabel pair. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesisnya. H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pair dengan harga saham. H1-nya secara parsial ada pengaruh signifikan antara pair dengan harga saham. Lalu yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikansinya yang biasa digunakan yaitu sebesar 5%. Lalu menentukan T hitung berdasarkan T tabel, diperoleh T hitung sebesar minus 1,259. Selanjutnya itu ada menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada 5% dibagi 2, yaitu menghasilkan 2,5%, dan menggunakan uji dua sisi. Untuk derajat kebebasannya, kita itu menghasilkan nilai sebesar 15, dan N-nya itu berasal dari jumlah kasus dan K-nya itu berasal dari jumlah variabel independennya. Dengan pengujian dua sisi, signifikansi sebesar 0,025, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,131. Bisa dilihat pada lampiran atau bisa dicek pada Microsoft Excel. Lalu yang kelima itu ada kriteria pengujian. Diterima jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung, lebih kecil daripada T tabel. HO ditolak jika min T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, selanjutnya itu yang keenam membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana nilai minus T hitung lebih besar daripada minus T tabel, yaitu minus 1,259 lebih besar daripada minus 2131, maka HO tersebut diterima. Jadi kesimpulannya itu nilai min T hitung lebih besar min T tabel yang berjumlah min 1,259 lebih besar min 21,31
maka HO diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pair dengan harga saham. Baik, selanjutnya itu ada pengujian koefisien regresi variabel Roy, yang dimana caranya itu hampir sama dengan pengujian koefisien regresi variabel pair, hanya saja beda di bagian menentukan T hitungnya, yaitu nilainya itu sebesar 5,964. Lalu dilanjut dengan menghitung T tabel dan caranya pun juga sama, tetapi di sini ada kriteria pengujian, yaitu H0 diterima jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung lebih kecil daripada T tabel. Lalu HO ditolak jika min T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya itu ada membandingkan T tabel dengan T hitungnya, di mana nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,964 lebih besar daripada 2,131, maka HO tersebut ditolak. Jadi kesimpulannya itu T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,964 lebih besar dari 2,131, maka HO ditolak, yang artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara ROI dengan harga saham. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial ROI berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan di BEJ. Selanjutnya itu ada tabel UJF, di mana cara menentukannya itu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 tidak ada pengaruh secara signifikan antara pair dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Sedangkan H alternatifnya ada pengaruh secara signifikan antara pair dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Dan di sini untuk tingkat signifikansinya itu kita menggunakan 5% atau 0,05. Selanjutnya kita menentukan F hitungnya, di mana menghasilkan sebesar 25,465. Selanjutnya itu kita menentukan F tabelnya dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansinya itu sebesar 5%, derajat kebebasannya itu ada 2, dan derajat kebebasan 2-nya itu sebesar 15. Nah, N-nya ini dari jumlah kasus, dan K-nya itu dari jumlah variabel dependennya. Hasil diperoleh untuk F tabel itu sebesar 3,683. Bisa dicek pada lampiran atau Microsoft Excel. Selanjutnya itu kita menentukan kriteria pengujiannya, di mana H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dan H0 bisa ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya itu kita menentukan perbandingan F hitung dengan F tabel, di mana nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 25,465 lebih besar daripada 3,683, yaitu artinya HO ditolak. Nah, HO ditolak artinya ada pengaruh secara signifikan antara price earning ratio atau PER dan return of investment atau ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan uji hipotesis regresi linear sederhana. Dari tabel tersebut, kita akan langsung mencari B-nya. B-nya sama dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat sama dengan 12 dikali 61.685 dikurang 725 dikali 1011 per 12 dikali 44.475 dikurang 725 kuadrat. Nah, 12 itu adalah jumlah N-nya dan 61.685 adalah jumlah X dari sigma XY. Lalu 725 adalah sigma X dan 1011 adalah sigma Y. Dan untuk di bawah sama dengan di atas, N sama dengan 12 dan sigma X kuadratnya adalah 44.475 dikurang 725 adalah sigma X dan dikuadratkan. Dan hasil 740.220 dikurang 732.975 per 533.700 dikurang 525.625.
Lalu hasilnya adalah 7.245 dibagi 8.075 sama dengan 0,897. Lalu kita akan mencari yang A. Yang A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Cara mencari Y bar sama dengan 1011 didapat dari sigma Y dibagi 12 sama dengan N dapat dengan nilai 84,25. Lalu untuk mencari X barnya sama dengan ngambil sigma X 725 dibagi 12 sama dengan 60,42. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 84,25 dikurang, kita sudah melakukan B-nya tadi dengan nilai 0,897 dikali 60,42. Lanjutkan 84,25 dikurang 54,20 sama dengan 30,05. Berarti Y topinya sama dengan 30,25 ditambah 0,897X. Jadi jika X naik 1 satuan, maka Y akan naik 0,897 satuan. Ini menunjukkan hubungan positif antara X dan Y. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis. Kita akan mencari simpangan kuadratnya dengan rumus Sx kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X1 dikurang X bar ditutup kurung kuadrat per N dikurang 1 sama dengan 672,9167 per 11 sama dengan 61,174. Lalu kita akan mencari chi-square pertama, yaitu dengan rumus sigma yi kuadrat per N dikurang dalam kurung sigma yij kuadrat per N dikurang B kuadrat di dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali dengan simpangan kuadrat sama dengan 85.726,33 dikurang 85.176,75 dikurang 541,43 dengan hasil 8,15. Lalu chi-square keduanya adalah sigma yij kuadrat dikurang sigma yi kuadrat per N dengan hasil 85.905 dikurang 85.726,33 sama dengan 178,67. Maka F-nya adalah yang didapatkan 0,1825. Dari mana dapatnya? Dapatnya dari chi-square pertama per dalam kurung K dikurang 2 per chi-square kedua dibagi dengan dalam kurung N kurang K sama dengan hasilnya 4,0753 per 22,3333. Jadi F hitungnya sama dengan 0,1825 lebih kecil dari F tabel sama dengan 4,46. Artinya HO diterima, garis regresinya linear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.